Baik, setelah kita memahami tentang jaringan meristem, kita akan memahami tentang jaringan dewasa. Pastikan sebelum memulai bagian ini sudah memahami tentang bagaimana bagian meristem yang akan nantinya berkembang menjadi jaringan dewasa. Hal-hal seperti protoderm, prokambium, meristem dasar harus dipahami dulu sebelum memahami tahapan ini selanjutnya. Jika belum, silahkan ulangi bagian sebelumnya. Oke, jaringan dewasa ini terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan fungsinya. Yang berfungsi sebagai penutup adalah epidermis atau pelindung. Kemudian sebagai pengisi pekerja di dalam isi dari pelindung tadi adalah parenkim. Nah, sebagai penyangga rangka dari tubuh ada jaringan penyokong. Kemudian untuk mengangkut suplai baik itu air, makanan atau zat-zat yang lain diangkut oleh jaringan pengangkut. Kemudian ada jaringan tambahan berupa jaringan sekretori yang nantinya akan mensekretkan atau mengeluarkan zat-zat tertentu. Bagian pertama yang kita bahas tentang jaringan dewasa adalah epidermis. Cirinya bisa kita lihat bersama, yaitu terdiri dari satu lapis sel atau lebih terletak di bagian organ paling luar. Kalau itu daunnya paling luar, kalau itu batang paling luar, kalau itu buah itu paling luar, dan seterusnya. Susunan selnya rapat karena dia berfungsi sebagai pelindung. Sel penyusun punya vakuola dan sitoplasmanya banyak. Beberapa tumbuhan punya lapisan tambahan seperti lignin, kutikula, dan pektin. Kemudian beberapa epidermis bermodifikasi sesuai fungsi pada organnya. Nah, yang kita pahami selanjutnya adalah tentang modifikasi dari epidermis. Modifikasi pertama dari epidermis adalah stomata. Kita sudah memahami dari posisi SD atau SMP mungkin. Yang namanya stomata itu adalah layaknya mirip dengan lubang hidung pada manusia, yaitu tempat keluar masuknya zat dalam bentuk gas. Nah, kita bisa lihat di gambar bahwasanya yang diwarnai warna biru itu adalah sel-sel epidermis biasa, di mana tidak ada celah antar sel, kemudian ada nukleusnya satu terlihat di hitam-hitam tersebut, kemudian celah antar sel tidak ada, rapat semua kan. Nah, tetapi bagian dalam organ itu butuh yang namanya oksigen untuk bernafas, butuh CO2 untuk berfotosintesis. Begitu juga sebaliknya, butuh mengeluarkan O2 hasil fotosintesis, butuh mengeluarkan CO2 hasil dari respirasi. Maka dari itu ada yang namanya stomata yang diwarnai dengan warna agak kemerahan di situ. Terdiri dari bibir, jumlahnya 2, rata-rata kan ada 2 sel berdempengan dengan masing-masing satu nukleus kan. Kemudian ditambah dengan 2 sel lagi di seberangnya, kemudian 2 sel lagi di seberangnya lagi. Jadi total satu kompartemen stomata itu kurang lebih ada 6 sel dengan satu bukaan di tengah. Modifikasi epidermis selanjutnya adalah trikoma. Nah, trikoma ini banyak ditemui ketika kalian misal pegang daun waru, di mana agak-agak bertekstur velvet, agak-agak bertekstur lembut dan seterusnya. Nah, itu adalah sebenarnya bentuk rabaan dari trikoma. Jadi trikoma ini sebenarnya adalah epidermis. Lihat gambar kiri itu. Kemudian ada penonjolan keluar. Nah, digambarkan secara kreatif di gambar di kanan itu yang hitam putih itu. Nah, ada trikoma yang satu saja seperti gambar kiri, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 dan seterusnya. Kurang lebih fungsinya adalah untuk melindungi permukaan epidermis supaya kalau ada zat, benda atau apapun tidak langsung menggores epidermis.
Bentuk modifikasi epidermis lainnya adalah emergensia. Emergensia ini adalah bentuk penonjolan epidermis untuk kaitannya perlindungan. Contoh, kalau yang namanya trikoma tadi itu kan cuma seperti bulu-bulu, tipis banget. Sedangkan emergensia itu jauh lebih banyak penonjolannya, epidermisnya lebih menonjol, seperti pada kulit buah rambutan, kemudian duri pada batang mawar, kemudian duri pada buah kecubung. Nah, kurang lebih emergensia seperti itu. Selanjutnya adalah spina atau duri. Nah, bedanya apa dengan emergensia berupa duri batang mawar tadi? Sederhananya adalah spina ini susah untuk dipotek, sedangkan emergensia sangat mudah untuk dipotek. Contoh lain emergensia adalah duri batang randu. Nah, itu kan gampang dipotek, mirip dengan batang mawar, itu durinya mudah dipotek. Sedangkan bagian kiri itu adalah euphorbium, di mana sulit spinanya untuk dilepas, kemudian agave, kemudian di kulit buah durian. Modifikasi selanjutnya adalah sel kipas, dalam bahasa Inggris bulliform cell. Nah, dari sini terlihat bahwasanya epidermisnya itu memanjang di bagian tengah itu. Nah, bagi yang mungkin itu sebenarnya gambar apa sih? Itu sebenarnya adalah gambar daun bambu yang dipotong secara melintang. Nah, kadang kita menemukan daun bambu itu mengerut dan tidak. Ini kaitannya nanti dengan fisiologinya tentang transpirasi atau penguapan. Nah, fungsi utama dari kipas ini adalah melindungi tubuh si bambu dari penguapan berlebih atau kekurangan penguapan. Modifikasi selanjutnya adalah sel kersik. Nah, gambarnya kembali yang namanya tebu. Kersik ini adalah bagian dari epidermis yang menebal dengan bahan silika, yaitu bagian kulit dari tebu. Jadi teman-teman yang pernah makan tebu atau jajan tebu biasanya kan dikupas. Karena apa? Kulit luar dari batang tebu ini keras. Nah, ini terdiri dari sel kersik yang tersusun atas zat silika. Modifikasi selanjutnya adalah filamen. Ini terkhusus pada akar tanaman yang sifatnya menempel pada tumbuhan lain, epifit. Nah, kita bisa lihat salah satu contohnya adalah tumbuhan anggrek. Nah, pada tumbuhan anggrek dia punya modifikasi epidermis berupa filamen yang berfungsi sebagai menempel dan menahan air. Tanaman-tanaman lain seperti epipremnum dan beberapa tanaman lain juga memiliki filamen ini. Terakhir, modifikasi dari epidermis adalah litokis, yaitu semacam penyimpanan khusus untuk zat khusus. Nah, jadi epidermis ini akan memiliki satu bagian. Nah, silahkan perhatikan di bagian kiri ada sesuatu yang sel yang besar, kemudian ada sesuatu yang menggantung di tengahnya. Nah, disitulah adalah bangunan dari litokis, yaitu untuk menyimpan bangunan yang menggantung itu. Biasanya berupa kristal kalsium oksalat.